Dahulu para salaf, mereka bukan hanya semangat ngajinya, tapi mereka semangat kalau mau ngaji ini niat mereka sudah besar dalam hatinya. Apa yang bisa saya amalkan nanti? Saat saya mendengar hadisnya, saat saya mendengar ayatnya, apa yang bisa saya amalkan dengan itu semua? Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, ini pengajian kita fungsinya apa? Kalau balik gak ada amalnya, apa fungsinya? Mengoleksi ilmu akan menjadi pemberat amalan kita di hari kiamat. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Ilmu bukan sesuatu yang kita masukin status, kita share ke orang. Kita taruh di Instagram kita, kita share ke orang. Sebelum Anda share, amalkan. Amalkan. Tujuan ilmu untuk diamalkan. Para salaf itu mendengar satu ayat, mendengar satu hadis, berubah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan pendengaran mereka terhadap ayat dan hadis, amal. Amal. Contoh kecil. Seorang sahabat yang masih kecil waktu itu pernah duduk makan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka makan bersama Nabi SAW, namun tangan anak ini ke kanan, ke kiri. Makannya tuh tidak sesuai dengan adab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah SAW, nak, makan baca bismillah, pakai tangan kanan, makan yang dekat denganmu. Apa kata sahabat ini? Fadzalika ti'mati ba'du. Semenjak hari itu, itulah cara makanku. Lihat, berubah. Dengan satu hadis, jemaah. Berubah cara makannya. Kalau makan bismillah, pakai tangan kanan, makan yang ada di sisinya, berubah. Ini para salaf, ini yang mesti kita contoh juga. Jadi mereka bukan hanya semangat mendengar, tapi mereka semangat beramal. Betapa banyaknya perkataan para sahabat yang mengatakan, semenjak saya mendengar itu, maka saya begini dan begitu. Sering sahabat mengatakan itu. Umar bin Khattab pernah waktu itu bersumpah atas nama ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang, tidak boleh bersumpah atas nama ayahnya, harus bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala. Maka kata Umar bin Khattab, mundu, semenjak itu, la ahlifu illa billah, aku tidak pernah bersumpah kecuali atas nama Allah, tidak dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Benar-benar saya hanya bersumpah atas nama Allah. Berubah. Berubah. Itu para sahabat. Mereka semangat amalnya tinggi. Karena mereka tahu ilmu tuh bukan untuk dikoleksi tapi untuk diamalkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, kalau kalian mendengar sebuah hadis, maka amalkanlah. Diamalkan. Hadisnya tentang apa? Tentang masalah hati misalnya. Tentang muhasabah diri. Ya udah muhasabah diri kita, itu amalnya. Kalau ayatnya tentang keyakinan, ya keyakinan tersebut yang kita harus yakini. Kalau ayat atau hadisnya tentang amal, ya amal tersebut yang mesti kita jalankan. Karena ilmu itu untuk beramal, ayuhal ikhwah. Bukan untuk koleksi-koleksian, bukan. Kita kan yang ditanya sama Allah amalnya. Amalnya yang Allah tanya. Makanya Abu Darda aja sampai ketakutan. Kata Abu Darda, aku khawatir betul nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan, ya Uwaimir, madza amilta fi ma'alimta. Wahai Uwaimir, apa yang dapat kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki? Lihat tuh. Para sahabatnya khawatir betul ilmunya tidak mampu diamalkan olehnya. Makanya jamaah rahimakumullah, ini harus menjadi bahan muhasabah pada diri kita. Bahwa ilmu ini buat diamalkan. Bukan untuk keren-kerenan juga, bukan. Buat diamalkan. Amal kita seperti apa dengan ilmu yang kita miliki.